Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam virus ataupun bala bencana mara bahaya menimpa kita semua ya. Jumpa lagi dalam pertemuan obat tradisional Indonesia. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dan kita akan membahas materi lanjutan dari pekan lalu. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang pengembangan obat tradisional Indonesia menggunakan pendekatan etnomedicine. Singkatnya, mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materinya di mata kuliah penemuan obat. Saya hanya akan mengulang sedikit aja. Jadi sebetulnya ini kadang-kadang sering saya tanyakan pada saat ujian seminar hasil penelitian. Karena gini, kadang-kadang teman-teman ini ketika mau riset, ketika mau meneliti, atau bahkan simpelnya mau skripsi aja, itu kadang-kadang nggak tahu. Misalnya kalian milih suatu judul tanaman, kalian milih suatu tema tentang suatu aktivitas. Tapi kadang-kadang kalau ditanya alasannya apa, itu nggak bisa jawab ya. Padahal secara dasarnya teman-teman ini bisa memilih satu di antara 5 atau bahkan bisa memilih lebih dari satu di antara 5 pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penemuan suatu obat baru ya. Karena obat seperti apapun pasti didasari dari penemuan suatu obat bahan alam. Nah, pemilihan obat bahan alam ini ya dasarnya memilih satu atau lebih dari satu dari antara 5 pendekatan yang ada. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang acak. Pendekatan acak ini mungkin teman-teman bisa dibilang random ya. Ini mungkin jawaban yang kadang-kadang kalau ya udah bingung bilang aja pendekatan random atau acak. Jadi kalian menemukan suatu bahan penasaran uji aja. Ya, cara ini kurang recommended kenapa? Karena probabilitas kegagalannya akan sangat besar ya. Teman-teman bisa menghabiskan banyak waktu, tenaga bahkan biaya untuk mencoba sesuatu yang nggak jelas asal muasalnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan menggunakan taksonomi. Taksonomi ini berarti menggunakan kekerabatan dari suatu tanaman. Kita ambil contoh misalnya kita mau menguji, kita punya suatu sampel, misalnya daun jeruk. Ya. Daun jeruk yang kita pakai adalah daun jeruk, misalnya mau nyoba jeruk lemon. Sedangkan yang udah ada penelitian sebelumnya adalah daun jeruk, misalnya daun jeruk jeruk Bali. Gitu. Nah, di jeruk Bali misalnya dia punya antioksidan, jangan-jangan nanti di jeruk lemon pun ada ya. Dasarnya apa? Dasarnya dua-duanya memiliki kekerabatan secara taksonomi ya. Misalnya dua-duanya sama-sama menggunakan famili Rutaceae, ya famili jeruk-jerukan gitu kan. Kemudian sama-sama jenis citrus. Jadi mungkin dari keduanya ini ada kemiripan. Pendekatan ketiga adalah pendekatan kemotaksonomi. Ini agak mirip sama yang sebelumnya, tapi ini pendekatan yang kadang-kadang suka kebalik-balik ya. Misalnya gini, kemo ini berarti ngambil dari senyawa kimianya. Ya misalnya gini, kita punya sampelnya ini aja. Misalnya sampelnya kopi. Kita tahu bahwa kopi ini punya kafein, ya. Begitu pula pada tanaman yang beda, misalnya teh. Teh juga sama punya kafein seperti kopi. Tapi jangan-jangan kita mau coba kafein pada kopi dan kafein pada teh ini khasiatnya sama nggak sih? Itu pendekatan dari kemotaksonomi. Pendekatan yang keempat ini pendekatan data oriented. Ini pendekatan yang paling aman, ya. Karena pendekatan ini mengidentifikasi data yang udah ada sebelumnya. Jadi ngelihat dulu paper, ngelihat dulu jurnal dari penelitian yang udah ada sebelumnya. Tapi pada kenyataannya, pendekatan yang paling sering digunakan itu adalah pendekatan etnomedisinal ya. Kurang lebih sekitar 80% dari obat yang saat ini atau senyawa yang saat ini ada di alam itu ditemukan berdasarkan pendekatan etnomedicine. Apa artinya? Etnomedicine ini itu pendekatan yang menggunakan social and scientific approach ya. Jadi ini pendekatan yang cukup rumit, nggak semudah yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini melibatkan juga unsur sosial ya atau penggunaan di masyarakat. Nah, ada suatu statement dari dulu salah seorang guru besar saya. Beliau kayak gini bilangnya. Jadi pendekatan yang paling baik itu katanya ya etnomedicine. Kenapa? Karena pendekatan etnomedicine ini paling aman. Soalnya obat yang digunakannya sudah teruji berabad-abad. Ya, uji klinis aja biasanya paling cuma 1, 2, 3 tahun ya. Ini kalau pengobatan di masyarakat, misalnya gini deh, pakai daun jambu. Dari zaman dulu abad entah berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu udah pakai daun jambu dan sampai sekarang masih dipakai. Artinya nenek moyang kita ini tidak ada yang mati karena itu. Berarti bisa kita bilang bahwa obatnya sudah teruji secara klinis ya. Itu jawaban logis yang kurang logis sebetulnya. Tapi kadang-kadang bisa kita gunakan sebagai alternatif ya. Tapi salah satunya berarti ketika kita menggunakan obat yang digunakan di masyarakat, obat ini bisa dibilang sudah diuji cobakan secara empiris oleh masyarakat di suatu daerah atau suatu etnis tertentu. Sehingga muncullah suatu istilah-istilah terminologi cabang ilmu baru dari farmasi ini
Cabang yang pertama ini mungkin di kesehatan ya, ethnomedicine. Jadi ethnomedicine ini membahas tentang pengobatannya. Misalnya di suku tertentu itu kalau misalnya luka ada yang langsung dijahit, ada yang langsung disembur misalnya. Itu ethnomedicine, cara pengobatannya. Ya. Kalau etnofarmasi itu membahas tentang obat-obatannya. Jadi misalnya menggunakan tanaman apa, hewan apa gitu ya. Nah, yang lebih advance yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa farmasi ya atau researcher ilmu lainnya, yang kita gunakan adalah pendekatan etnofarmakologi, yaitu dari data yang ada di masyarakat kita lakukan studi ilmiahnya sehingga kita menghasilkan data yang benar-benar valid. Contoh yang udah ada sekarang pun sebenarnya banyak, jadi kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya sudah terbukti ya. Misalnya obat yang sekarang ada nih artemisinin. Ini artemisinin ini dibuat dari artemisia ya. Artemisia annua, sehingga bisa kita lihat dari zaman dulu nih artemisia dipakai di dataran sekitar Eropa ya. Sampai sekarang masih digunakan sebagai buat obat yang sudah modern gitu ya. Atau ada juga tapak dara, kita tahu ya tapak dara ini tanaman yang biasa kita gunakan mungkin sebagai hiasan sehari-hari atau vinca ya. Nah ternyata di Amerika ini sering digunakan dulunya untuk obat-obatan cancer. Sehingga muncullah obat-obatan seperti vinblastine, vincristin gitu ya. Nah ada lagi misalnya yang akan kita bahas nanti, tapi contohnya salah satunya adalah digoxin, obat jantung, kardiak glikosida jantung ya. Ini berasal dari tanaman digitalis purpurea atau foxglove. Dan yang sekarang kemarin sempat rame untuk COVID ini misalnya di penggunaan kinin ya. Kalau kemarin waktu COVID dibahasnya kloroquine, turunan dari kinin ya. Itu berasal dari tanaman kina yang sudah berasal dari abad ke-16. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini berasal dari penemuan-penemuan di masyarakat, tapi digunakan hingga menjadi obat modern sampai saat ini. Kita akan coba mulai salah satu pengandaian ya, salah satu cerita analogi dari penemuan satu jenis obat. Yang pertama kita ambil contoh digoxin. Digoxin ini sebenarnya obat yang cukup fenomenal ya. Jadi kalau biasanya kalau materi-materi pengantar farmasi, materi-materi sejarah farmasi, ini selalu sering dimasukin sebagai materi obat-obatan. Dan digoxin ini adalah salah satu bukti penemuan obat-obatan dari bahan alam. Jadi ceritanya itu abad 17 ada seorang dokter namanya William Withering. Ini di Inggris. Dia ini dokter yang sangat hebat, populer. Dia paling kaya di masanya dulu ya, umur sekitar 46 tuh dia udah jadi nobatkan sebagai dokter terkaya katanya. Nah one day dia tuh dapat pasien yang agak rumit nih kondisinya. Jadi pasien ini bisa kita bilang kalau sekarang mungkin diagnosanya penyakit jantung ya. Tapi kan kalau dulu nggak tahu tuh apa. Sehingga dokter ini kemudian ngasih berbagai obat, nah obatnya nggak ada yang berhasil. Pasiennya mungkin karena kesel atau karena apa, pasien ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke kaum Gipsy ya. Gipsy itu kayak kaum apa ya? Mungkin kayak semacam pengembaranya di Inggris tuh ya. Jadi mereka kayak mungkin orang-orang mistisnya atau yantriknya gitulah. Kalau kita mah kayak orang pengobat alternatifnya gitu. Ternyata dia sembuh. Dikasih ramuan-ramuan itu dia sembuh. Nah, Dr. Withering ini akhirnya penasaran, dia akhirnya nyusul, dia mencari, menginvestigasi ya apa yang bikin orang ini sembuh. Akhirnya dia menemukan si dukun tersebut atau perempuan suku Gipsy tersebut. Akhirnya dia menemukan formulanya. Nah dari formula itu banyak ramuan, tapi dia yakin ada satu yang sebetulnya paling aktif. Nah ternyata ada satu tanaman yang unik, yaitu namanya foxglove atau digitalis ini ya. Foxglove ini dinamakan foxglove karena ya tadi bentuknya kayak jari, kayak cakar rubah. Nah si William ini akhirnya meneliti, dia hebatnya dari William ini dia meneliti sendiri. Dia kemudian menemukan dia uji coba dari mulai dia rebus, kemudian dari mulai dia oles doang segala macam, ternyata dia melihat bahwa yang paling efektif itu dia uji coba ke 163 pasien, berarti udah uji klinis ya. Bahwa ternyata yang paling efektif itu adalah serbuk kering. Jadi daunnya itu dikeringin, dibikin serbuk, kemudian baru diinjeksiin ke pasien. Ternyata itu yang paling efektif untuk menghadapi pasien-pasien dengan penyakit jantung. Nah berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, ternyata dari tanaman yang tadinya cuma serbuk kering daun digitalis ini gitu ya. Dan dia daunnya juga spesial. Withering ini ngambil daun ketika dia mau berbunga. Jadi ketika mau berbunga, mau panen bunga, baru dia petik daunnya. Dan akhirnya oleh para ahli-ahli kimia, ahli farmasi diteliti, ternyata dilihat bahwa dari digitalis ini ada senyawa yang bisa disintesis yang sekarang menjadi digitoxin atau dioksin ya, digunakan sebagai kardiak glikosida jantung. Itu salah satu contoh yang pertama berhubungan dengan penemuan digitalis. Nah, contoh keduanya lebih jarang diketahui tapi menarik ceritanya. Jadi ada obat yang namanya disebutnya
saya juga nggak tahu cara pronunciation-nya ya. Sebutnya mungkin mereka nyebutnya curare. Ada yang bilangnya curare, ada yang bilangnya curer. Ya, kita sebut aja curare dulu. Jadi curare ini adalah suatu obat relaksan otot. Dia membuat otot jadi lemes. Jadi digunakan buat apa? Buat operasi, biar kita tuh dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan melemaskan otot. Nah, yang menarik ini adalah pada saat penemuan awalnya. Jadi ceritanya ini sebetulnya curare ini adalah obat atau adalah tanaman yang digunakan oleh suku Indian di sekitar daerah Amerika Selatan. Digunakan buat apa? Biasanya mereka olesin ini ke atas apa namanya, ke bagian anak panah mereka ya, anak panahnya. Ada yang dipanah, ada yang disumpit, jadi kayak ditiup gitu ya. Nah, kemudian nanti anak panah ini ditembakkan, diolesin racun ini dari tanaman ini, dikeringin, diolesin racun. Kalau nyampe ke hewan, hewan itu nggak akan bisa kabur karena dia akan lumpuh. Nah, yang menemukannya ini adalah seorang penjelajah namanya Alexander von Humboldt. Jadi dia menemukan fenomena ini pada masyarakat suku Indian yang dia temui di Venezuela. Gitu. Jadi kalian bayangin ya, ini nggak cuma hewan, nggak cuma binatang, manusia pun kena. Jadi ketika ada mungkin bisa dianggap kayak penjajahnya kali ya yang berniat buruk, kemudian ditiup atau misalnya ditembakkan oleh anak panah ini, yang terjadi apa? Kalau di catatan itu ya yang saya baca, katanya mendadak kaki menjadi lemes, mendadak menjadi nggak bisa digerakin dan akhirnya mata menjadi gelap sampai akhirnya sesak napas dan kemudian dia menjadi tidak bisa sadar lagi gitu. Nah, sehingga di sini orang punya kesimpulan sesuatu, wah kayaknya tanaman ini tanaman yang memiliki khasiat terhadap otot nih. Diuji cobanya kepada kalau Humboldt ini uji coba pada kodok kalau nggak salah. Ya, jadi dia uji coba pada kodok kalau nggak salah, tapi cuman ya sekilas aja. Nah, barulah sekitar 30 tahun kemudian, ada orang namanya Bernard. Bernard ini kemudian eksperimen pada kodok juga, sama kodok juga ya, tapi sekarang pakai sistem saraf dan eksperimennya mengikuti kaidah ilmiah. Nah, kesimpulan dia adalah bahwa ternyata racun ini tidak beracun kalau dimakan. Jadi di cobanya itu dijilat atau dimakan itu ternyata nggak beracun. Bahkan oleh suku Indian tadi sebetulnya kalau dimakan itu jadi obat. Nah, dia beracun kalau masuk ke pembuluh darah. Jadi misalnya lewat luka atau diinjeksi, nah itu langsung dosis stresnya tinggi banget, orang bisa langsung mati gitu. Barulah sekitar 100 tahun kemudian, nah mulai digunakan sebagai obat nih, digunakannya pada hewan dulu. Misalnya pada tetanus. Jadi ada hewan sapi yang lagi tetanus, kemudian dia kejang-kejang nih. Nah, supaya nggak kejang itu diinjeksiin si curare ini. Ternyata kejangnya berhenti. Barulah sekitar tahun 42 ini menjelang perang dunia gitu ya, saat kebutuhan operasi lagi tinggi-tingginya. Ada seorang dokter namanya Dr. David. Dia ini mulai pertama kali menggunakan curare. Akhirnya digunakannya sebagai relaksan buat otot sehingga bisa menghasilkan efek anestesi yang sistemik. Inilah awal-awal dari penemuan obat curare sebagai obat relaksan otot dan nanti berlanjut ke penemuan obat-obat selanjutnya. Ya, itu contoh dari penemuan obat yang menggunakan pendekatan etnomedisinal. Jadi berasal dari yang ada di masyarakat dan kemudian digunakan oleh sebagai obat-obatan modern. Ya. Ini kita ambil contoh di luar negeri karena ada literaturnya. Indonesia pasti banyak, tapi sayangnya belum banyak diteliti. Jadi kita akan bahas. Nah, selanjutnya, gimana dengan kondisi obat tradisional yang ada di Indonesia saat ini? Bicara terminologi, jadi sekarang ini kalau teman-teman mendengar istilah jamu, jangan menganggap bahwa jamu itu yang dari Jawa, yang digendong-gendong, enggak ya. Tapi kalau bicara jamu secara umum, berdasarkan Permenkesnya, jamu ini adalah obat-obatan tradisional Indonesia. Jadi obat-obat tradisional Indonesia dimanapun, di daerah manapun, suku manapun disebutnya jamu. Sedangkan terminologi untuk obat tradisional ini adalah berupa bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, atau mineral atau sediaan galian ya, atau campuran yang bisa digunakan turun-temurun untuk pengobatan dan terapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini terminologinya secara umum kurang lebih kayak gitu, ada jamu, ada obat tradisional dan dua-duanya agak berbeda ya. Jadi jangan kebalik-balik kalau kita membahas istilah jamu pada mata kuliah ini, maka jamu yang kita bahas adalah seputar obat tradisional Indonesia. Tapi ada juga pengertian yang kedua berdasarkan regulasinya, yaitu jamu ini adalah obat yang baru mengikuti standar uji empiris, mungkin bahasa keamanannya atau bahasa regulasi di BPOM-nya. Nah, kembali ke cerita yang tadi, gimana dengan Indonesia saat ini? Ya.
Indonesia ini sebenarnya punya peluang yang luar biasa besar, potensinya sangat besar ya. Yang pertama, kita ini negara dengan mega biodiversity yang tertinggi. Kita ini kedua tertinggi setelah hutan Amazon. Jadi kita ini punya banyak sekali tanaman yang atau banyak sekali flora fauna yang di tempat lain itu nggak ada. Kekayaan alamnya luar biasa melimpah. Indonesia ini punya 1340 etnis ada suku bangsa. Jadi bukan cuma Sunda, Jawa, enggak. Dalam Sunda itu masih ada lagi, dalam Jawa itu masih ada lagi, dalam Dayak itu masih ada lagi, sampai 1340. Luar biasa, banyak banget. Artinya makin banyak etnisnya, makin banyak metode-metode atau makin banyak obat-obat tradisional yang digunakan oleh masing-masing etnis tersebut dan mungkin belum tereksplor semuanya. Jadi kita akan kasih lihat pada tugas nanti ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata kita masih sedikit sekali meneliti tentang ini. Berikutnya kita juga punya tanaman yang luar biasa ya. Di Indonesia itu ada, kita kalau di dunia ada 40.000 jenis tanaman obat, 30.000 tanaman ya, 40.000 jenis tanaman, 30.000-nya ada di Indonesia, dan 7.500-nya itu adalah tanaman obat. Sedangkan yang udah digunakan secara luas ini masih di bawah 200 tanaman ya. Jadi artinya masih ada lebih dari 6.000 tanaman yang bisa kita eksplor, yang bisa kita gunakan sebagai sumber-sumber tanaman obat. Kita coba ambil contoh yang kurare tadi. Indonesia itu sebenarnya punya loh. Kita punya juga sampai saat ini masih digunakan, itu di Sumatera Barat, di Pulau Mentawai ya, Pulau Mentawai. Masih digunakan tradisi memanah. Masih ada panah yang namanya silogui. Ini panah ini dipakai buat berburu buat hewan ya. Dan konon mematikan juga. Dan kalau kita lihat polanya, ini polanya mirip banget sama pola penemuan kurare kemarin. Jadi katanya dibuat dari tanaman-tanaman lokal yang ada di Mentawai, tapi saya yakin familinya pasti ada di sekitar kita juga gitu ya. Ada yang namanya batang ragi, akar langi, daro, lapa, dan baglau ya. Ini mungkin di kita juga ada familinya. Nah yang kedua katanya ada kemiripan si panah ini, racun ini juga sama nih. Katanya uji cobanya sama-sama dijilat pakai lidah ya. Nanti lidahnya kerasa panas atau tenggorokan kerasa kering nggak? Kalau udah ada rasa itu berarti racunnya berhasil. Artinya kan mirip sama yang kurare tadi ya. Jadi kalau kita simpulkan mungkin kalau ini kita sudah teliti lebih dulu, mungkin kita punya potensi, kita punya peluang untuk menggantikan atau untuk menemukan obat-obatan yang bisa digunakan sebagai pengganti kurare tadi dan mungkin lebih efektif atau lebih berpotensi dibandingkan yang sudah ada saat ini. Ini contoh betapa kita masih punya potensi yang belum tergali oleh kita sendiri. Nah, terus gimana nih cara supaya si jamu atau obat tradisional Indonesia ini bisa berkembang secara luas, secara meluas di masyarakat? Ini ada beberapa strategi, ini mungkin salah satu yang saya modifikasi. Jadi ada sumbernya dari pemerintah, bisa coba modifikasi berdasarkan pandangan saya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara strategi, ini kita harus melihat dari dua sudut pandang ya. Pertama sudut pandang ilmiah dan sudut pandang yang sosial. Kita mulai dari awal. Tanaman obat ini, tanaman obat yang kita gunakan saat ini, langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah lakukan studi empiris dulu. Ini bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai researcher, ya sebagai masyarakat Indonesia yang kaum akademisinya. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali, tapi sayangnya itu nggak terdata secara empiris. Nanti teman-teman bisa lihat di tugas yang saya kasih ya. Betapa kita ini masih kurang banget data-data empiris yang ada di masyarakat. Apa masalahnya? Masalahnya tuh kita tradisi yang sangat kurang di bangsa Indonesia ini adalah tradisi menulis. Jadi semua etnis yang ada di Nusantara ini, kita pernah bahas di sejarah yang lalu ya, kekurangan tradisi menulis sehingga kadang-kadang pengetahuannya nggak terdokumentasikan secara rapi. Nah, termasuk saat ini kajian ilmiahnya. Studi empiris itu nggak akan diakui oleh mata dunia selama belum dipublikasikan atau selama belum dimuat dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Ini yang menjadi tantangan. Jadi bagaimana caranya membuat penelitian sebanyak mungkin tentang studi empiris dari obat-obatan. Caranya simpel banget, teman-teman tinggal nanya ke desa sekitar kalian, tinggal nanya ke tokoh-tokoh masyarakat sekitar kalian, di situ sering pakai obat apa. Ya. Kemudian kalian lakukan metode ilmiah, kemudian kalian publikasikan hasilnya di jurnal. Itu gampang banget. Dan kalau semua orang, semua masyarakat yang ada di daerah melakukan hal tersebut, saya yakin jumlahnya akan bertambah dengan sangat drastis ya. Jadi langkah pertamanya tadi studi empiris dulu yang banyak, kumpulin datanya yang banyak gitu. Nah kalau udah kita bisa buat, kita bisa katakan bahwa obat ini adalah jamu karena secara regulasinya jamu ini harus mengikuti studi empiris dulu, baru boleh dikatakan sebagai jamu. Kalau udah gimana? Kalau udah, yang membuat
obat-obatan kita ini berbeda sama yang lain ini karena kita ini punya kesan obat-obatan ini kuno. Sehingga yang harus kita lakukan adalah membuat obat ini menjadi lebih modern. Modernnya dari dua aspek. Aspek ilmiah dan aspek sosial. Nah, pendekatan aspek ilmiah ini kita bisa lakukan dengan melakukan beberapa uji. Yang pertama melakukan uji saintifikasi. Saintifikasi ini kita lakukan dari jamu itu sendiri. Karena yang membuat kalangan ilmiah sulit menerima penggunaan jamu itu adalah karena kurangnya bukti ilmiah. Bukti ilmiah dalam bentuk apa? Studi klinis, studi praklinis ini masih sangat kurang. Jadi kalau kita bisa memperbanyak penggunaan formula-formula jamu di masyarakat, kemudian dilakukan uji secara ilmiah, dilakukan sampai uji klinik bahkan, maka jamu yang tadinya jamu gendong sekalipun, mau nggak mau kalangan ilmiah, dokter, spesialis, subspesialis sekalipun harus menerima obat jamu tersebut karena sudah diuji secara klinis. Ya, itu yang pertama. Saintifikasi jamu kan kita bahas di pertemuan yang sekitar pertemuan ke-8 9 lah. Yang kedua, kita bisa lakukan pengidentifikasian dari aspek kimia. Ya, jadi kita lakukan isolasi, kita lakukan karakterisasi, kita cari-cari kemungkinan-kemungkinan senyawa yang akan kita dapat. Misalnya tadi ya, dari kurare itu kan sebetulnya bukan kurarenya doang yang berkhasiat. Tapi ketika diteliti mungkin nggak semua dari kurarenya, tapi tadi ya, ada alkaloid yang berkhasiat sebagai relaksan otot. Nah, ini kita lakukan, kita cari, sampai nanti kita bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan bagaimana cara menghasilkan senyawa tersebut secara sintetis. Maka kita bisa pasarkan nanti dalam bentuk obat yang sudah diproduksi modern. Jadi contohnya ya, udah ada yang artemisinin, kinin, ya, vinblastine. Itu contoh-contoh obat yang awalnya diisolasi, kemudian akhirnya bisa buat secara sintetis. Kenapa harus sintetis? Karena pada akhirnya keterbatasan hayati itu akan ada ya. Kita nggak bisa terus-menerus mengeksploitasi alam. Jadi sintetis itu sebenarnya gunanya buat membantu dalam membuat mencegah kita nggak mengeksploitasi alam-alam biar nggak terlalu banyak ya. Kebayang dong kalau kita membutuhkan 1 gram ekstrak vinblastine itu kita butuh sekitar berapa ya, mungkin sekitar 10 kilo tapak darah kering. 10 kilo tapak darah kering itu mungkin berasal dari 1 ton tapak darah basah. Kan nggak efisien banget ya. Contoh misalnya. Nah, pendekatan kedua adalah pendekatan dengan meningkatkan keamanannya. Tadi ya kita bahas pada saintifikasi. Jadi kalau tadi itu bentuk formula jamu doang. Nah, kalau ini kita lakukan keamanan sampai di tahap regulasi, yaitu pada pemberi regulasi kita, pengatur regulasi kita kan BPOM ya. BPOM itu mengakui tingkat keamanan yang paling tinggi adalah pada saat fitofarmaka sudah didaftarkan. Jadi kalau kita punya obat, kita daftarin fitofarmaka, ya itu tandanya obat itu sudah teruji klinis. Boleh bentuknya ekstrak, boleh bentuknya apapun ya. Tapi yang penting sudah diujikan secara klinis, itu bisa diklaim fitofarmaka. Dan kalau sudah fitofarmaka, obat itu akan terdaftar di dalam bisa dibilang referensinya para dokter gitu ya, karena sudah teruji secara klinis. Karena banyak fitofarmaka, kita akan bahas itu nanti di pertemuan yang akan datang mungkin oleh dosen-dosen lainnya. Itu outputnya, jadi output dari ilmiah ini adalah menghasilkan obat-obatan yang modern. Ini kalau tujuannya mau mengembangkan obat supaya bisa bersaing di internasional. Nah, yang kedua, ini mungkin yang menarik, kita bisa modifikasi atau kita bisa modernisasi aspek sosialnya. Sosial yang dimaksud ini, jadi dia berhubungan dengan aspek saintifik yang tadi. Jadi sosial ini adalah bagaimana cara membuat supaya jamu ini lebih mudah diterima menjadi sebuah budaya khas Indonesia. Sehingga ketika ada bangsa asing atau ada orang asing orang luar yang mungkin berkunjung ke Indonesia, maka dia akan memandang jamu ini sebagai sebuah bagian dari heritage atau bahkan sebuah bagian dari kultur Indonesia yang bisa mereka terima dengan baik. Kita akan lihat tampilan dari video yang akan saya share berikut. Ya, video pertama ini kita akan bahas tentang bagaimana sih pendapat orang-orang asing ketika mengkonsumsi minuman-minuman jamu khas kita ya. Kita bisa lihat dari komentar lucu-lucu ya, dan mereka emang agak berlebihan. Tapi mungkin ini pandangan jujur ya. Apa sih yang orang boleh rasain tentang minuman kita gitu. Ekspresinya kelihatan mereka nggak suka banget kayaknya ya. Ini padahal jeruk nipis kecap kita kayaknya seneng. Buat mereka nih suatu yang agak aneh gitu ya. Komentar lucu-lucu. Atau misalnya ini beras kencur ya, kita sering minum buat kalau nggak enak badan, sakit badan, buat kita rasanya manis-manis. Tapi buat mereka ini wah nggak bisa diterima dengan baik gitu ya. Komentarnya cukup pedas buat kita bahasa Indonesia gitu ya. Tapi mereka mungkin nggak maksud menghina, lebih ke jujur ya. Mereka lebih ke honest atau jujur nyampein apa yang dipikiran mereka. Nah, ini jadi gambaran
ini loh reaksinya kalau orang-orang asing ini konsumsi minuman yang mungkin mereka ke image wah ini warnanya gak menarik, baunya gak menarik, jadi mereka udah punya apa namanya citra buruk duluan gitu. Nggak cuman aspek konsumsinya ya, cara produksinya pun mungkin berpengaruh. Bayangkan kalau orang-orang asing ini melihat bagaimana sih cara bikin jamu yang asli ya. Buat kita ini biasa. Buat kita ini proses yang biasa. Ini misalnya bikin beras kencur ya, kan simple. Beras ditumbuk, kencur ditumbuk, jadi beras kencur. Tapi dalam prosesnya mungkin ini nggak bisa diterima oleh semua orang gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini peralatannya kayak seolah tampak nggak higienis gitu ya. Nggak pakai APD, nggak pakai baju, masker, sarung tangan dan sebagainya. Gitu. Karena di sini mungkin menganggapnya ya tradisionalnya begini gitu ya. Buat kita nggak masalah, tapi buat orang luar kan ini dipandang sebagai sesuatu yang kayaknya agak kurang etis gitu ya. Kok bersihin nggak pakai sarung tangan, cuci tangan biasa gitu. Jadi kayaknya sesuatu yang bagi orang-orang luar ini atau di mata dunia ini kurang menarik mungkin. Walaupun ini buat kita daya tarik sendiri ya melihat originalitas pembuatan jamu. Atau kalau udah jadi, kalau udah dibikin jamunya berikutnya aspek distribusinya. Ya, distribusi jamu itu kan nggak menggunakan SPG, nggak menggunakan sales-sales apapun ya, menggunakan rata-rata SPG-nya sales promotion mungkin ex-girl ya, udah bukan girl lagi. Dia kan sudah tua gitu ya. Ini mereka kalau kita ibaratin satu botol itu 1 kilo, berarti mereka kira-kira bawa 8 kilo di punggung ya. Rata-rata udah tua dan kadang-kadang kan muncul rasa prihatin gitu ya. Walaupun mereka sendiri kan semangat atau excited untuk ngerjain ini gitu. Tapi bagi orang luar bahkan ini dianggapnya sebagai labor ya kerja. Ini kan mungkin kurang menarik juga gitu kalau ngelihat dari penyajiannya. Ya. Atau misalnya udah bentuknya berupa kedai tapi packaging yang nggak menarik ya. Misalnya ada apa nih STMJ mungkin ya. Kunyit atau misalnya STMJ membuat campuran wah ini kan mantep banget tuh ya telur ayam kampung kasih madu yang mungkin buat kita enak banget tapi ketika orang luar lihat mungkin cuman apa nih cuman telur dimasukin kuningnya masukin dalam plastik diikat ya kan nggak menarik gitu. Kan kalau teman-teman pernah ke Jogja pasti pernah ngeliat ya beberapa tukang jamu di jalan ini masih ngajiinnya kayak tuh ya sembarangan banget ini sambil pakai tangan kosong mungkin kadang-kadang kalau terima uang pakai tangan ini juga gitu ya mungkin habis garuk-garuk habis apa kita nggak bisa duga tapi kan ini jadi gambaran wah mungkin kurang higienis gitu ya. Nah sehingga kita butuh inovasi yang bisa menambah aspek budaya. Misalnya teman-teman kalau main ke kota tua di Jakarta nih ada sebuah kafe ya. Ini kafe yang mengemas jamu dengan cara yang lebih modern. Nah, teman-teman bisa lihat bentuknya kayak kafe biasa ya. Dalam apa nih? Di dalam kontainernya ada beras bukan kopi ya. Dibikinnya juga dengan cara ditubruk. Menggunakan baristanya pakai apron, pakai pakaian yang harus rapi, bersih gitu kan. Nah, ini bikin kunyit asam, ekstraknya pakai ini ya, pakai flare, kerok preso buat ngambil ekstraknya. Kan ini menjadi penampakan visual yang menarik gitu ya. Kita ngeliat prosesnya proses yang bisa dinikmati oleh mata ya. Ekstraknya kemudian dicampurin ke dalam apa nih air soda mungkin ya air soda jadi bikinlah sari kunyit asam. Nah namanya kan jadi Golden Sparkling and Glass ya yang tadinya kunyit asam berharga 4.000 mungkin sekarang bisa dijual dengan harga 30.000. Ini kan suatu upaya buat mendobrak stigma yang bahwa tadi jamu tuh udah ketinggalan zaman gitu. Itu kira-kira yang mau disampaikan dari video ini. Sehingga balik lagi ke sini, teman-teman berarti bisa lihat bahwa sebetulnya strategi ini akan berjalan lancar ketika semua pihak bersinergi dengan baik ya. Anak mudanya, pemerintahnya, produsen-produsennya, ilmuwan-ilmuwannya, akademisi-akademisinya gitu bisa berjalan dengan baik. Nah, apa bisa teman-teman lakukan sebagai mahasiswa ya? Teman-teman berada di posisi yang sangat enak. Kenapa enaknya? Satu, teman-teman adalah seorang saintis, seorang akademisi, mahasiswa kan akademisi ya. Dan yang kedua, teman-teman juga adalah salah seorang penggerak sosial. Karena sekarang adalah zamannya teman-teman, generasinya kalian. Jadi kalian bisa mengedukasi, bisa memberikan pengaruh sosial yang lebih besar dibandingkan dengan kami-kami yang mungkin zamannya beda sebelum kalian gitu. Nah, yang paling nyatanya apa? Yang paling mudah sekarang adalah lakukan studi empiris sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dokumentasi obat tradisionalnya kita butuhkan supaya obat tradisional ini makin bisa dikenal oleh masyarakat luas ya. Ini akan termasuk yang akan jadi bahasan tugas kita pada hari ini.
Oke, itu mungkin materi untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa maksud dari yang akan kita bahas ya. Jadi teman-teman bisa memahami bagaimana sih aplikasinya atau medicine ini dalam pengembangan obat tradisional Indonesia ya. Nah, untuk lebih paham teman-teman bisa mengerjakan tugas yang kita berikan pada modul. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.